Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Tetap semangat? Ya, harapannya kepada adik-adik semua tetap semangat menjalani hidup dan tetap semangat dalam menggapai cita-citanya untuk masa depan yang lebih indah. Ya. Baik, adik-adik semua, teman-teman semua, kali ini kita berjumpa lagi. Kalau kemarin kita berjumpa di PLS, Pekan Pengenalan Sekolah. Nah, kali ini kita mulai masuk ke materi-materi pembelajaran kita. Oke? Ya, jadi untuk pertemuan pertama kita di pelajaran IPA itu akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Di lain dari bab-bab yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama yakni kita akan membahas apa itu IPA, apa itu yang berhubungan dengan IPA, kemudian bagaimana objek-objek IPA itu bisa dilihat, bisa dirasakan dan bisa kita nilai. Dan setelah itu, setelah kita tahu semua itu tentang IPA dan apa itu IPA, maka yang selanjutnya adalah kita akan menyelidiki IPA itu apa dan seperti apa, dan ketika kita ingin menggambarkan, menjelaskan itu seperti apa. Ya, untuk kali ini kita akan masuk ke bab tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke ya. Pertama-tama IPA seperti yang kita tahu semua, IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi seluruh kehidupan di dunia ini, di alam ini tidak terlepas dari yang namanya IPA. Karena apa? Karena IPA adalah semua hal, sesuatu benda yang nampak dan tidak nampak. Iya, contohnya seperti objek IPA yang bisa kita lihat, pohon, bangunan, kemudian hewan, manusia, mungkin yang tidak terlihat seperti kuman, bakteri, dan yang lainnya. Nah, di dalam ilmu IPA itu, IPA atau alam itu, atau organisme, atau benda hidup, atau makhluk hidup, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah objeknya yaitu berupa biotik, dan yang selanjutnya yaitu berupa abiotik. Apa itu biotik? Biotik itu merupakan objek pengamatan IPA berupa makhluk hidup atau makhluk yang memiliki kehidupan, seperti halnya manusia, hewan. Nah, kemudian ada bakteri, manusia, kemudian ada jamur, ada ikan-ikan, dan yang lainnya. Karena biotik adalah berasal dari kata bio dan tik. Nah, bio sendiri itu adalah kata dari biologi atau biolos atau bios, yaitu hidup. Nah, tik itu adalah objeknya atau pengamatannya. Kemudian yang selanjutnya objek IPA yaitu adalah abiotik. Nah, abiotik ini berhubungan dengan benda-benda yang tidak hidup atau mati. Seperti halnya benda-benda yang tidak memiliki nyawa dan dia tidak tumbuh. Nah, seperti bangunan, kemudian bebatuan, mungkin lagi seperti halnya bangku, kursi, dan yang lainnya. Itu adalah berupa objek IPA abiotik. Ya, itu merupakan objek dari pengamatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Sebenarnya banyak lagi yang akan kita bahas mengenai objek ini, tetapi secara garis umum dua inilah yang akan kita kaji atau kita teliti atau kita selidiki. Ya, selanjutnya yaitu adalah dalam mengetahui objek IPA tersebut, nah ada langkah-langkah atau metode-metode atau step-step untuk bagaimana kita bisa menafsirkan atau bisa dibilang mengatakan itu benda IPA. Nah, ya. Dalam ilmu ini itu disebut dengan penyelidikan IPA, di mana objek pengamatan IPA ini berupa objek biotik dan abiotik itu akan kita selidiki, akan kita
olah datanya dan akan kita nanti hasilkan dari apa yang kita amati dan kita olah data tersebut. Seperti halnya kita melihat seekor sapi. Nah, kita akan menyelidiki sapi tersebut. Maka kita dituntut untuk pertama-tama mengamati sapi tersebut, kemudian kita selidiki atau dirumuskan sapi itu seperti apa bentuknya. Kemudian sapi itu makhluk hidup yang seperti apa, memiliki apa, jenisnya seperti gimana. Nah, itu nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kemudian setelah itu, setelah jadi ternyata sapi itu begini, kita buat tabel atau kita gambarkan hasil dari pengamatan kita tersebut. Nah, itu merupakan penyelidikan IPA. Nah, penyelidikan IPA ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan alat-alat panca indera kita, seperti halnya mata. Mungkin kita bisa pakai pengecap rasa yaitu lidah. Kemudian tangan kita untuk memegang dan meraba. Mungkin tubuh kita untuk mengukur tingginya. Kemudian telinga kita untuk mendengar visualnya, gambarnya, suaranya seperti apa, untuk kita bisa selanjutnya melakukan langkah yang kedua yaitu inferensi. Inferensi sendiri merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan untuk menentukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Ya, jadi setelah kita mengamati suatu objek IPA tersebut, contohnya seperti sapi, maka kita bisa membuat inferensi atau merumuskan. Nah, ternyata sapi itu merupakan mamalia atau makhluk yang mengandung, yang memiliki anak dengan tidak cara bertelur, seperti itu. Kemudian dilihat lagi dari hasil pengamatan, ternyata sapi itu memiliki kaki 4. Nah, memiliki tanduk, memakan rumput, dan biasa hidup di kebun, dan biasa juga memakan tanaman-tanaman atau seperti hama dan rumput-rumputan. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil inferensi tadi, rumusan tadi, atau bisa dibilang gambaran tadi, gambaran bentuk dari objek IPA tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu dikomunikasikan, dibicarakan, dibuat kesimpulan dari hasilnya. Seperti halnya kita melihat objek IPA tadi, sapi tadi, setelah kita dapat, maka kita harus membuat komunikasi, yaitu mengkomunikasikan atau membicarakan hasil dari penyelidikan tersebut. Nah, itu bisa dibuat kesimpulannya dengan menggunakan tabel ataupun grafik ataupun gambar dan bagan, yang itu nanti apabila dilihat oleh orang lain atau makhluk lain bisa sebagai inferensi atau acuan bahwasanya hasil penyelidikan kita tadi, objek IPA kita tadi itu ternyata seperti ini dari hasil pengamatan kita. Ya, jadi nanti hasil komunikasi itu kita gambarkan berupa tabel. Seperti halnya objek IPA tadi, yakni sapi tadi, kita buat tabel. Contoh, kita buat tabel tentang pengamatan objek IPA yaitu berupa sapi. Kita tulis judulnya sapi. Nah, di dalam tabel ini, nah di sini merupakan hasil dari pengamatan dan inferensi kita tadi. Contohnya, apa yang ingin kita komunikasikan atau kita gambarkan di dalam tabel ini? Oh, bentuk. Nah, kita tulis di sini bentuk. Nah, kemudian apa lagi? Setelah bentuk, ukuran. Ya, setelah ukuran mungkin pola hidup. Pola hidup dan yang lain-lainnya. Nanti akan kita baguskan atau kita sempurnakan ya. Nah, jadi ini merupakan langkah-langkah untuk penyelidikan IPA. Biasanya dikasih nomor ya. Nah, sebagai penanda apa atau berapa banyak yang ingin kita
uji dari pengamatan tersebut. Contoh sapi. Oh, sebelumnya salah. Yaitu nama objeknya dulu. Ya. Sini objek. Nah, di sini nomor. Ya, contoh 1, sapi. Sapi itu bentuknya seperti apa? Nah, kita jelaskan. Contohnya mungkin sapi itu bentuknya berkaki 4, kemudian bertanduk, dan yang lain-lain. Kemudian untuk ukurannya, sapi biasa memiliki ukuran 4 kali atau 5 kali, 10 kali ukuran kambing. Nah, misalnya ya. Kemudian apalagi ukurannya? Mungkin tinggi berkisar 1,5 meter. Nah, pola hidupnya apa? Nah, pola hidup ini mungkin sapi tersebut hidup di padang savana atau padang rumput. Nah, hidup di padang rumput. Kemudian suka tempat yang kering. Dan lain-lain. Nah, itulah hasil dari pengamatan kita. Nah, ini bab awal yang kita pelajari. Jadi di bab awal ini kita ingin mengenal dasar dari IPA tersebut dan bagaimana langkah atau cara-cara untuk kita bisa mengamati IPA tersebut, alam tersebut, ekosistem tersebut, kehidupan tersebut. Ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini kepada teman-teman semua. Jadi itulah materi kita tentang objek IPA dan pengamatannya. Nanti kita akan kembangkan lagi. Mungkin untuk objeknya itu banyak sekali, seperti halnya benda hidup itu, hewan itu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dari tidak terlihat sampai yang sebesar ya bangunan. Nah, itu ada, nanti kan kita bahas. Begitu juga untuk yang benda tidak hidupnya, seperti halnya dari atom yang kecil sampai yang besar sekali, ya, yaitu tata surya. Mungkin cukup itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, nanti mungkin akan diberikan tugas bagaimana pelajaran kita, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nanti teman-teman diminta untuk membuat tugas penyelidikan IPA. Jadi teman-teman bisa menyelidiki objek IPA. Contohnya seperti tadi, bisa mungkin tanaman atau bebatuan atau tanah atau tumbuhan atau ikan atau dan yang lainnya, terserah teman-teman semua. Kemudian setelah itu dibuat penyelidikan. Nah, diamati, diinferensi, baca-baca literatur atau bahasanya hasil pengamatan orang, kemudian dikomunikasikan, dibuat hasilnya, dibuat tabelnya, dibuat objeknya, disimpulkan. Nah, mungkin itu ya. Jadi harapannya dengan belajar ini kita bisa mengerti pandangan tentang IPA seperti apa, dan setelah itu nanti akan kita membahas sub-sub dari IPA tersebut. Banyak, seperti kan kita mempelajari kalor, panas, kemudian besaran seperti meter, panjang, luas, dan yang lainnya. Ya, mungkin itu cukup untuk pelajaran kita hari ini. Ustadz akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.